Ya, sekarang Yo. kita masih di rumah, aku selalu di rumah, dia di rumah. Alhamdulillah ya. Hari ini, alhamdulillah sore-sore, adem, enak. Berarti karena memang prediksinya juga ya, untuk cuaca hari ini, kemarin kan masih cerah-cerah aja ya. Nah, cuman nggak tahu nih apakah kemudian berubah gitu kan karena lebih akurat lagi karena pemodelannya sudah semakin banyak data Di-update. gitu karena hari Iya, ini di-update. mendekati, oke, heeh. Nah, update-annya seperti apa? Oke, kita akan simak. Sementara mungkin, kita bahas tentang update-an cuaca dulu untuk area kita lah, Jawa lah, Pulau Jawa, terus Indonesia lah secara keseluruhan. Ya, seperti halnya kita kemarin udah bilang ya, jadi pas saya keluar ya pagi-pagi, saya mau cerita dulu, nganter anak kan, terus jam 11-an ya, sekitar jam 11 keluar gitu ya, cek dong Sadewa dulu ya, oh Sadewa nih Mhm, hujan nih jam 1 gitu ya, tapi di bagian mhm. barat dari Bandung nih hujannya nih, Oh, bukan di mana, di Bandungnya gitu ya. Lalu saya kan ke arahnya ke arah Padalarang, kan memang ke arah barat ya. Terus mhm, cuaca tuh cerah banget, cerah panas gitu ya sepanjang naik tol itu, sepanjang perjalanan. Terus kata anak saya gini, "Emangnya cerahnya kayak gini, panasnya kayak gini bisa ya bakal hujan?" Gitu ya. oke, Karena kan itu terus? udah mendekati jam 12 kan, ya kan. Terus, Oke, "Coba heeh, kamu lihat, awan yang ada di sana." Kalau yang seperti itu, kalau diprediksi jam 1 hujan, sementara sekarang masih panas mhm, banget, itu artinya awannya tumbuh mhm, dengan cepat, aku bilang gitu kan. mhm, Awannya mhm, tumbuh mhm, dengan cepat gitu, awan konveksinya mhm, itu. Coba kamu perhatikan tuh di barat sana, soalnya kan, prediksinya hujannya tuh di barat, kataku gitu kan. mhm, Terus kita mhm, waktu menuju ke barat itu memang kelihatan kan gugusan awannya sudah mulai mhm, tuh tumbuh gitu mhm, ya, terus agak abu-abu gitu ya, sebagian-sebagian mhm, itu. Oke gitu kan. Terus ya udah akhirnya menuju ke tujuan, terus saya ada keperluan ke ATM dan sebagainya gitu ya. Jadi saya nggak langsung mhm, pulang, saya masih di mhm, lokasi yang sama di Padalarang. Begitu pulang sekitar jam 2 mhm, ya, jam 2 tuh, mhm, memang bukan jam mhm, satu, jam 2. Jam 2 itu mhm, langsung hujan nih, hujan. mhm, Hujannya tuh memang awalnya rintik-rintik ya, kritik-kritik gitu ya. mhm, Terus saya mhm, langsung kan menuju ke tol gitu ya. Pas di mhm. tol derasnya luar biasa sampai saya menyalakan lampu hazard. Ini adalah sebuah bukti saudara ya kan, ini adalah sebuah bukti konfirmasi di lapangan, kondisi Mmm, ketika cerah banget saat ini, emang belum bakalan tentu. bisa heeh, Nah, bakalan bisa sejam lagi hujan gitu, deres lagi mmm, dan kemarin ada laporan mmm, juga di Cimahi hujan es begitu kan, mmm, yang kemarin itu luar biasa kejadian. dong. Mmm, Artinya ya begitulah cuaca, dia bisa berubah dengan sangat cepat dan terutama di wilayah Indonesia gitu ya, di wilayah Indonesia ini ya justru dinamikanya sangat tinggi gitu loh. mmm, Perubahannya itu terjadi jam per mhm, jam gitu ya, jam mhm, per jam. Oleh karena itu yang paling, informatif itu kalau prediksinya diberikan tiap jam gitu ya. Jam 1 gimana, jam 2 gimana, jam 3 memang, saya pembuktian di lapangan kemarin kan jam 2 baru hujan, tapi setidaknya kita tahu kan bahwa jam 1 udah ada pembentukan kira-kira ya, ya gitu. heeh, udah ada kira-kira gitu kan hujannya gitu ya, walaupun ada Mmm, delay dari prediksi, tapi kita setidaknya mmm, tahu bahwa bersiap-siap gitu kan, bawa mmm, tas segala macam yang harus tasnya anti hujan misalnya kayak gitu, anti air gitu ya, anti air mmm, dan sebagainya kayak gitu. Jadi untuk mmm, persiapan kita gitu, mmm. hal-hal seperti itu harus Iya, kita mulai galakkan dan, ya saya juga kalau di rumah akhirnya anak-anak, "Aku nanti mau main hujan-hujanan, hujan nggak?" Lihat dulu di Sadewa, mhm. gitu. Karena kemarin hujan deras kan sempet main-main Jadi hujan-hujanan anak-anak. ja jadi ini, apa namanya, mudah banget dipakai gitu untuk, Mhm, ya rumah tangga kan artinya untuk, siapa pun gitu kan untuk bisa siapapun. diakses, untuk bisa dilihat ya. Mhm. Nah, terkait dengan hal itu, kalau kita kan punya Sadewa ya, punya Sadewa yang khusus, menyelimuti Indonesia lah. Sebenarnya Iya. kalau memang pemanfaatannya juga cukup optimal kan bisa memberikan peringatan juga dini terkait dengan terutama ya kalau yang rutin-rutin kan banjir, terutama banjir Jakarta. Yang kemarin Iya. kan gubernur kita juga kan gubernur gue ya, gubernur Jakarta. Kamu Cie, beda yang punya gubernur. Iya, ada emang kamu statement-nya nggak ya? punya Oh ya kamu kan punya. RK. Iya, RK. Kang Emil, kalau aku kan di sini Jakarta. Jadi, Oh iya, menurut Bang Gubernur Jakarta Anies. kan
Bang Anies pengennya itu kan peringatan dini dari banjir terutama tuh tidak pada saat kejadian gitu ya. Hmm. Tidak hanya dari bendungan ketinggian bendungan, karena kalau Telantar. ketinggian bendungan kan otomatis perjalanannya itu bisa dihitung berjam ya, 6 jam Iya, gitu ya, atau iya. 5 jam dan bisa lebih cepat gitu kan. Nah, mungkin antisipasi yang lebih jauh baiknya lagi ya kalau bisa dia berharapnya sih sehari sebelumnya. Nah, berarti gimana ini kira-kira Sadewa apakah bisa menjawab ini tantangan ini nih? Ini kan Iya. ibaratnya peluang bukan tantangan ya. Iya, iya. Saya juga baca ya di berita bahwa kata Gubernur Jakarta, kami butuh waktu 1 hari sebelumnya. Ada nggak Hmm, gitu yang bisa memberikan peringatan dini secara akurat begitu ya di hmm, lokasi-lokasi di Jakarta ini yang akan terjadi hujan deras misalnya jam berapa hmm, sampai jam hmm, berapa begitu ya. Intinya dia butuh preparedness-nya gitu ya, mempersiapkan evakuasi dan sebagainya itu kalau informasi itu sudah diberikan 24 jam berarti kan sebelumnya gitu ya. hmm, hmm, Ini saya hmm, jadi inget ya, jadi inget satu film yang berjudul Twister gitu ya. Pada hmm, saat itu film ini dibuat sekitar tahun 1994 ya, hmm, 1990-an awal lah begitu ya, di mana iya, teknologi komputer masih sangat terbatas begitu kan, hanya di negara-negara maju begitu. Nah, pada saat itu tracking terjadinya atau forecasting ya, prediksi terjadinya badai tornado itu tidak maju sekarang. Kalau sekarang sudah bisa hmm, diketahui berhari-hari sebelumnya ya, 10 hari hmm, sebelumnya pun kita udah bisa nge-track gitu ya, sudah bisa dipublikasikan kan trackingnya bakal ke sini hmm, begitu ya. hmm, Seperti hmm, kita kemarin bahas tuh tentang yang MySec gitu, ketika dia menghantam Korea, dia akan tanggal berapa masuk ke situ gitu kan, sudah ada hmm, trackingnya dari laut ke sana. Nah, yang tornado ini kan memang skalanya jauh lebih kecil ya, katakanlah kita hmm, puting beliung lah begitu ya, tapi dia lebih lebih tentu saja lebih luas daripada puting beliung misalnya kayak hmm, gitu. Nah, pada saat itu perkiraan belum bisa gitu ya menghasilkan beberapa, bahkan itu hanya pada saat itu cuma 3 menit. Jadi 3 menit sebelum terjadi di wilayah itu tornadonya ke arah hmm, yang sangat lokal menghantam hmm, di rumah kita gitu ya, itu baru hmm, akan diberikan gitu 3 menit itu. hmm, Nah, jadi mereka hmm, ini tim pemburu badainya ini mereka punya misi untuk meningkatkan early warning sistemnya. Sistem peringatan dini mau ditingkatkan dari 3 menit sebelum terjadinya, maksudnya sebelum datangnya tornado ke rumah kita, itu dari 3 menit menjadi 15 menit. Jadi cuma 12 hmm, menit. Dan peningkatan hmm, 12 menit ini luar biasa, saudara. Jadi mereka harus masuk ke dalam tornado, menaruh hmm, alat-alat ya, sensor-sensor, ribuan hmm, sensor gitu kan. Dan itu tidak mudah karena mereka harus mengikuti tornado, ya intinya bertaruh nyawa lah dalam hal ini ya. Mungkin ini ekstrim, tapi setidaknya kita bisa belajar dari situ bahwa pentingnya early warning system ini. Bahkan peningkatannya hanya 12 menit. Apa artinya 12 hmm. menit begitu kan? Tapi ternyata itu sangat berpengaruh karena Nah, mereka punya enggak, bunker kan. dan jangankan 12 menit gitu, hanya untuk Hmm. memundurkan 1 detik saja sebenarnya kan itu perlu pertarungan yang berat dan perlu Ya. mahal sebenarnya. Cuman kan masalahnya gimana ya, orang-orang awam suka salah paham ya. Hmm. Maksudnya tuh bahwa Hmm. teknologi itu ditemukan gitu ya, kayak kita zaman dulu lah misalnya Guinness Book begitu ya. Ya. Misalnya rekornya itu adalah 5 menit gitu. Hmm. Sebenarnya kan kemudian ada yang mengalahkan tuh 4 Hmm. menit Lebih cepat. 59 detik misalnya, bedanya hanya 1 detik. Tapi Ya. kan itu kan berusaha dia dengan yang sudah memecahkan rekor itu kan kita tahu sendiri. Cuman masalahnya apa ya, gimana, suka salah paham gitu. Maksudnya apa sih gunanya, ngapain lah gitu kan. Kayaknya Ya. kayaknya ya Ya. kita harus harus memberikan apa ya, memberikan pencerahan juga ya ibarat kata, atau kita harus memberikan apa ya, kita harus agak konsisten untuk mengajak gitu ya para Ya. jamaah hadirin ini untuk lebih lebih apa ya, untuk lebih meningkatkan gitu loh, meningkatkan kewaspadaan gitu. Yang kedua Hmm. ya itu loh, melek informasi gitu loh. Jadi melek informasi nggak cuma hanya nyari-nyari di Google dengan cepat gitu, tetapi justru bagaimana kita itu bisa memiliki informasi itu yang terverifikasi gitu. Hmm. Verifikasinya itu bukan verifikasi abal-abal gitu, tapi terverifikasi, terkonfirmasi
itu sudah dibuktikan dengan berbagai macam penelitian yang sangat panjang, kan mestinya begitu, ya Iya, nggak sih? betul. Betul betul. Ya artinya bahwa peningkatan sekian menit saja itu sangat berarti untuk orang-orang, Iya, satu keluarga yang iya dong. pengen ke bunker mereka kan untuk pengamanan dan sebagainya gitu. Dan saya kira ini hampir sama konsep ini dengan banjir begitu kan. Nah, banjir itu Ya, butuh iya, waktu iya. berapa hari gitu ya. Seharusnya idealnya orang sudah tahu bahwa akan ada Mhm. hujan deras banget Banjir. yang Mhm. secara hidrologis dihitung ini bakal peningkatan ke TMA-nya ya, tinggi muka air Mhm. Ciliwungnya akan sekian milimeter begitu. Kalau hujannya intensitasnya sekian Mhm. milimeter kan gitu maksudnya. Ada konversi memang gitu. Jadi memang prediksi Mhm. early warning system banjir ini nggak bisa dibuat oleh satu pihak si ahli Mhm. meteorologi aja, tapi dia juga harus mengikutkan orang-orang di hidrologi, terus orang-orang di Mhm. dinas perhubungan, orang-orang yang Mhm. Banyak berjaga-jaga banget gitu ya. tugasnya. Iya gitu. Jadi memang harus Dan terintegrasi dari hulu ke hilir apalagi emang benar-benar, dan harus apalagi ini serius terkait gitu. terkait dengan, 2 provinsi yang 2 berbeda, ya provinsi, ya kan? Ya Bogor 2 ke provinsi, Jakarta ya? terus Mhm, daerah juga, kepala daerah juga gitu kan, yang juga betul. berbeda begitu kan, Kewenangannya beda. pemerintah pusat juga. Iya, di Nah jadi pemerintah pusat kalau terlibat kalau memang juga. sampai saat ini belum Ya, ada sejauh visi, mana belum ada keseriusannya begitu kan? Kalau mhm, di situ kan dibilang mhm, ada Satgas Perubahan Iklim apalah gitu. Maksud saya jangan langsung dijustifikasi ini karena perubahan iklim kan gitu. Kalau dalam mhm, hal ini terus terus saya kurang setuju nih gitu. Itu udah masuk ke wilayah kepakaran yang beda nih, Bang iya, Bang iya, Anies nih. oke, Maksud saya jangan gitu, tapi lebih kepada bagaimana supaya sistem peringatan dini ini terintegrasi semuanya dari hulu ke hilir. Katakanlah BMKG sekarang sudah memberikan rilis gitu. Tingkatin mhm, dong gitu kan. Misalnya mhm, apa sih yang perlu mhm, ditingkatin dari BMKG? Misalnya mhm, kurang kurang lebih cepat gitu kan. Misalnya selama mhm, ini dia baru update untuk hari ini juga gitu kan. Ini harusnya mhm, kan mhm, 1 hari atau 2 hari sebelumnya malah gitu. Kalau Sadewa kan mhm, bisa sampai 3 hari mendatang, mestinya dia sudah bisa mhm, memberikan kisi-kisi 72 jam sebelumnya. mhm. Apakah akan ada sifatnya yang hujan persisten seperti kemarin itu Dan yang ya kan, dan yang juga terjadi di mungkin Bogor. gini ya, artinya, setelah informasi itu ada dari berbagai lembaga yang kita miliki, kan semestinya tuh semua informasi itu digabung, terus Digabung, betul. didudukan dengan Iya iya orang-orang iya. yang punya ya stakeholder dalam hal ini gitu Mhm. kan, kepala daerah, mungkin nggak harus kepala daerahnya kan, tetapi ya yang planologinya lah ya, yang tahu bagaimana peta di BPBD situ. lah, banyak harusnya BPBD terlibat Iya, juga. ya maksudnya BPBD, yang BNPB. dia tuh memang, oh ini terkait dengan ini aliran sungai yang ini yang akan terkena dampak Mhm, adalah menuju Jakartanya di sini, di mhm, Jakartanya sebelah sini, ini yang mhm. akan kena. Makanya masyarakat di situ harus sudah diberitahu bahwa kita akan banjir sekitar jam Iya, segini, intinya silakan amankan intinya perlu barang-barang, kan ada begitu ya. perlu ada stakeholder itu, Iya, pertemuan para stakeholder yang melibatkan semuanya, iya, gitu. nggak Dan itu bisa harus hanya dipimpin satu oleh orang daerah iya, aja. dipimpin oleh Mhm, pusat atau koordinatornya ya bisa iyalah. Jakarta lah, bisa Iya. aja kan, Ya tapi Jakarta aja Jakarta kan tidak koordinat, ibaratnya Jakarta juga harus nggak punya berkoordinasi kewenangan. kan dengan Ya, Jawa Barat gitu ya, ibaratnya. Kan ya, emang ya. emang sebenarnya yang punya pegangan, kuncinya mestinya pusat, cuman memang mungkin pekerjaan Ya, orang pusat terlalu banyak kali ya. ya juga, Maaf Cak, ya ya gue harus ya. ada, tetap harus dipikirkan ini. Iya, Karena ini iya, iya. mendesak dan dari dulu kan nggak pernah ada forum yang lintas ini kan, ya kan? Mhm, Karena mhm. ini udah Iya benar. multidisiplin gitu, multidisiplin Mhm. dan semuanya Makanya makanya kita bisa terlibat. pahami ya berbagai macam NGO gitu ya, teman-teman yang di akar Kritis rumput ya, gitu, kritis. yang mereka melakukan sendiri gitu ya, Ya melakukan ya pendataan ya, sendiri gitu. Nah, betul. bagaimana sih mereka ini antara pemerintah ya dan dan orang-orang yang mereka juga sebenarnya sudah akhirnya mereka akan mencari dana, mendapatkan funding tuh juga dari luar, dari global gitu. Yang Iya, sebenarnya itu harusnya kan menjadi, apa ya, mitra gitu agar mhm, saling meningkatkan ini dari akar rumput, iya ini dari, struktur gitu. Jadi, iya. apa sih gitu, kebijakannya tuh harus bagaimana gitu untuk ke depannya terkait dengan tidak hanya bencana menurut aku ya, tapi juga tentang Indonesia ke depan nih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita mau dibawa ke mana juga nih kan, tidak hanya Iya pekerjaan satu kalau presiden. kalau kalau Ini merujuk ke kayaknya negara-negara maju, mmm, mereka itu ada, mmm, Cak, di bawah presiden mmm, itu ada forum seperti mmm, apa ya, ya yang concern gitu loh, yang concern mmm, untuk
kebencanaan-kebencanaan seperti ini. Jadi Mhm. artinya apa? Artinya kalau Oh, bukannya mereka kita sudah punya siap ya? Bukannya apa? kita punya Apa? badan BNPB? penanggulangan Ya, Badan Nasional ya maksud iya, saya bukan bahkan cuma badan satu badan, bukan hanya satu badan. oh, Jadi oke. mereka ini suatu apa ya, apa disebutnya forum gitu ya, forum. Jadi banyak sekali Oke. dan dipilih dan apa namanya, dipimpin oleh menteri atau presiden begitu ya, langsung dibawa ke Mmm. kepresidenan. Di Korea Oh, iya seperti iya. itu. Jadi mereka karena mereka Luar sering biasa ya. ada tornado, siklon tropis begitu Iya. kan. Jadi Iya iya. mereka Berarti mhm jadi ketika mhm. mereka mengeluarkan satu peringatan dini, itu atas persetujuan semua langsung gitu. Mhm. Anggaplah kayak teleconference atau apa gitu ya, yang mereka mendudukkan semuanya Mungkin gitu. kalau Dan itu kalau yang nggak sudah ada selama terjadi ini. yang sudah dilihat yang suka ada forum dulu terus Mhm. pengumuman tuh mungkin ini ya Dewan Isbat ya, misalnya Ya menentukan kayak tanggal gitu, 1 gitu betul. kan, ya kan? Betul betul, Bener saya nggak sih? setuju. Sidang Ya isbat ya gitu kan. betul betul, Jadi, mirip kayak gitulah. sebenarnya berarti Departemen Agama dalam hal ini sudah selangkah langkah di depan dari tahun jaman kapan Ya terkait itu dengan karena koordinasi dari iya, iya, tapi kan itu kan bukan hal yang mendadak, tapi iya ini adalah iya membahas peringatan dini khusus kan gitu, tapi iya, peringatan dininya harus dibangun dulu kan, dia harus dibangun. Setelah itu forum itu membahas nah mungkin ini, terus-menerus, rilis dan dari ini juga peringatan dini. Jadi hal ini bisa menjadi sebuah topik, bisa menjadi sebuah program yang jangka panjang untuk mungkin teman-teman di iya, NGO ya bisa mengkajinya gitu ya, agar iya agar iya bisa ini iya silakan menjembatani ini bagaimana gitu kan. idealnya kan gitu. Iya iya. Role modelnya kayak gimana, merujuk kemana kan Mhm gitu ya, pasti mhm. ada lah apa namanya, yang kita rujuk gitu ya. Bisa aja Mhm. kan merujuk dari, di negara mana gitu yang sudah maju. Ya silakan itu dikaji lah gimana bentuknya sebenarnya idealnya gitu untuk Indonesia, ya kan. Karena ternyata Oke. dengan berbagai banyak badan-badan gitu ya, kebencanaan pun nggak menyelesaikan persoalan, ya kan? Menyelesaikan persoalan, paling BMKG Tet kerja sendiri, tetap mengirim aja rilis-rilis yang kemana paling aja, udah yang paling gitu. didengar adalah informasi dari penjaga pintu air Katulampa. Penjaga, betul. Akhirnya wawancara langsung Ujung-ujungnya itu itu. yang paling iya kan? Jadi kita dengarkan bagaimana gitu, bagaimana liputan langsung dari pintu air langsung begitu, gitu kan. Jadi setelah informasi ketinggian ada di 250, segera akan banjir dan benar kan banjir Mmm, di Petak Seng ya kalau nggak salah, Jakarta gitu. Jadi Sreng-sreng? ya Oh itu oh daerah ya itu, iya bukan, iya. kalau nggak salah. Ya itulah gitu, artinya akhirnya jadi menurut informasi, yang sangat ya kita tahu lah bahwa mungkin hanya beberapa jam sebelumnya dan belum tentu juga Mmm, bisa diakses oleh semua pihak yang ada yang akan terkena begitu kan. Ya mungkin iya, yang melek info, yang suka lihat Instagram, yang lihat YouTube, ya mungkin bisa gitu. Tapi kan yang masuk berita mhm, wawancaranya jam berapa, belum tentu langsung di-live-kan kan, mungkin mmm. saja ada beberapa delay gitu. Jadi itu itulah, Ya kalau kita aku harus, bayangin malah manual. gini, ada ininya ya, early warning banjir itu ada data Mhm. centernya nya ada pusatnya. Jadi begitu Mmm, nanti di forum itu semua sepakat ini early warning, tek, iya iya tinggal tinggal mencet tombol tombol cet, iya, dipencet mhm tombol, ini langsung networking-nya jalan gitu. Ini ke mhm sini, ini ke mhm. sini, ini ke sini. Jadi Eh, akhirnya kalau informasi langsung itu kayak di tersebar. itu kayak di film-film Hollywood kayak gitu. Ya And it just happen. ya kan bayanginnya begitu kan, Film. iya nggak? Bayanginnya langsung Iya kayak iya, gitu benar gitu. benar. Iya, data Pastinya iya gitu, seperti itu, benar. terintegrasi semuanya gitu kan. Semua itu udah Ya nge-link kita berharap ke mungkin itu senternya itu. mimpi ya, itu mimpi masa depan ya. Mudah-mudahan Iya mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari, kita nggak tahu, mudah-mudahan pemimpin ke depan nih punya punya visi yang iya lebih, ya yang lebih visioner gitu terkait iya, dengan, bencana terutama gitu. Karena memang kita ini rutin rutin kedatangan mmm, bencana dan ini sampai kapan pun mungkin ibaratnya udah berpuluh-puluh tahun kita hidup di iya Indonesia gitu ya, Jakarta tuh iya memang Batavia juga dari dulu kan iya, memang banjir banjir, gitu kan. iya betul. Ya mungkin setidaknya kalau kita belum bisa menyelesaikan penyelesaian banjir, setidaknya kita bisa melakukan memberikan apa namanya, informasi gitu bahwa Iya, ya banjir akan datangnya berapa jadi, gitu kan itu orang-orang yang yang punya diperbaiki, keperluan iya ya iya heeh, gitu ya iya bisa iya, mengungsi dulu tempatnya bagaimana gitu. Mungkin kan lebih ke sistem, follow mhm up-nya gitu kan bukan mhm, penanganannya, bukan lagi pada, kalau ya bayanginlah kalau mengendalikan banjir Jakarta mungkin itu akan butuh berapa triliun gitu ibaratnya ya,
program yang sudah berjalan juga belum kelihatan Iya, ibaratnya ya. Karena memang banjir masalahnya kan Kanal bukan Timur, banjir ya. Ya kan bukan tapi hanya sama aja. sekedar itu gitu kan, Mhm. bukan sekedar hanya kita membuat saluran-saluran baru gitu, tapi kan bagaimana nih, Pindahin aja bagaimana ibu sistem kotanya kan? iya. Ya enggak, ya pindahin ibu kota pindah, tapi kan masalahnya tetap aja ya Jakarta mau banjir kan, masalahnya tidak menyelesaikan masalah. Ibu kotanya aja yang Lah iya, pindah, karena udah kecapean, kabur. udah pindah aja gitu. Iya iya iya. Pemerintah pusatnya, I Jangan don't dong, care gitu sama jangan. Jakarta gitu dia, ganti Ya bisa juga sih. Kalimantan. Ya intinya gitu sih, Aduh, intinya, oke. ya intinya adalah kebutuhannya mendesak dan mudah-mudahan sih ada segera Mhm penanganan, bukan penanganan, apa ya, mhm action plan yang jelas lah begitu ya, mhm mhm mengenai early warning banjir ini yang melibatkan semua yang berkepentingan gitu. Dan mhm yang juga punya riset gitu kan. Itu dikumpulin mhm. aja dulu kan riset banjir misalnya kayak gitu. Pernah ada nggak konsorsium riset banjir? Belum ada. Belum ada, makanya Ristek bikinlah kita bikin iya, coba Ristek coba BRIN aja mau belum di-collect pernah. siapa teman-teman Mhm. kita coba di NGO yang bergerak di cuaca juga belum Iya, ada sih coba ya sama coba. sama sama lingkungan ya kan Iya, belum harusnya ada, itu mereka lebih dikumpulin ke aja dulu. anggaran. Iya, Ya, iya itu bener, dia makanya. Itu yang iya. pelaku-pelakunya gitu kan yang selama ini karena mereka pasti udah paling banyak tahu lah gitu kan dibanding yang belum belum pernah riset seperti itu. Mhm. Sih Oke itu deh, dulu. Oke, oke mungkin sampai sini dulu pembicaraan kita terkait dengan, update-an cuaca sekaligus juga mungkin peringatan ya, peringatan ya, ini. Jadi kita bisa belajar juga ya sebenarnya dari film Twister itu ada lagi hal yang lebih lebih ini lagi. Karena ya, kalau aku lihatnya lebih dari aspek, apa namanya, sosial politiknya, bagaimana mmm, seorang gubernur pada saat itu ya, gubernur kalau nggak salah. Gubernur ya, apa wali kota di situ kan dia, wali sampai kota. mempertimbangkan gitu. "Jangan, nanti apa begini, nanti akan membuat panik, nanti akan begini, akan begitu," Kalau gitu kan. kalau Jadi kan ternyata evakuasi begitu ya. Dia masih kalau udah mempertimbangkan banyak diumumkan hal. kalau Mmm, akan diumumkan bahwa gitu kan, oh mmm, ini akan terjadi karena apa? Karena datanya tidak cukup. Bagaimana kalau datanya salah kan gitu ya. Padahal itu mhm kan, mhm. karena awalnya 3 menit sebelumnya gitu kan, mau Iya iya. dimajuin 15 menit kan jadi ketahuan ada waktu untuk mengevakuasi gitu kan. Dan itu ya apa ya, sesuatu hal yang memang kita tahu juga ya, menimbulkan Mmm, kepanikan dengan mungkin kayaknya bagus juga deh kita bahas tentang nanti ya, nggak tahu mau mmm. sekarang atau nanti, yang jelas tentang bagaimana menimbulkan misalnya ya, peringatan dini itu menimbulkan kepanikan atau justru memberikan, apa ya, Sense kewaspadaan. heeh, sense of Eee, kewaspadaan gitu. sebenarnya sebenarnya aku punya pengalaman ya, aku punya pengalaman Mhm sih. Waktu aku mhm SMP, itu kan mhm 2 desa itu tenggelam, sampai mhm kelihatan atap aja gitu. Dan mhm desaku itu 3 desa sebenarnya, 3 desa itu kayak mangkok mhm gini, mangkok mhm, gitu. Yang oke. dikelilingi oleh, apa namanya ya, tangkis itu ya, apa, benteng lah ya, benteng. Jadi gini, jadi dia lebih rendah. Jadi si Bengawan Mhm. Solonya itu di atasnya, gitu. Oh, oke Kebayang nggak? oke. Jadi si tanggul itu, tanggul yang mengelilingi kan Heeh heeh. diprotek sama tanggul tuh, terutama yang Mhm. bagian berbatasan dengan Bengawan Solo. Nah, Iya, rumahku tuh persis mhm. di sebelahnya tanggul. Pinggir? Nah itu, Mhm. Itu Iya, sudah aku ingat kan di belakang rumahmu kan ada sungai gitu ya, cuman ya waktu itu bukan malam-malam ya jadi gue nggak agak sempat jauh menikmati. sih. Masih ada rumah lagi sih nggak persis di Iya iya. tanggulnya banget sih. Mhm Nah mhm mhm. maksudku, pada saat itu saya udah dapat warning nih sebagai Mmm, sebagai mhm warga desa gitu ya. Kan saya mhm setiap pulang mhm sekolah ya, berangkat dan pulang sekolah kan naik angkutan umum tuh ya. Nah si angkutan mhm. umum itu jalan di sebelahnya tanggul. Nah si tanggul itu sudah Oke. merembes, udah ada air, aliran Mmm. air terus-menerus Oke. yang kelihatan kan. Waduh Mmm, ini mah bisa jebol nih gitu kan. Itu kan mmm, sebenarnya tanda-tanda jebol tuh. Itu tuh sudah heeh. terjadi sekitar Iya, udah berarti udah seminggu. tinggi banget. Iya, seminggu sebelumnya tuh sudah kejadian kayak gitu, dan setiap saat Mmm, itu sudah di-warning ya sama halu-halu mmm, gitulah ya, mmm, dari apa ya, dari pemerintah desa gitu, mhm, silakan untuk bersiap-siap, semua barang-barang dievakuasi, ditaruh di apa, ya pokoknya di inilah ya, sambil mmm. mereka itu memperbaiki tanggul. Jadi tanggulnya itu ditambahin Oke. ditambahin pakai Iya karung-karung iya, gitu kan. oke Itu kan oke sebenarnya udah oke. ada persiapan, warga tuh kayak udah tahu Iya, gitu bahwa, ah, ini udah ada mmm, tanda-tanda kita udah bisa baca gitu kan, mhm, mhm, dan mhm, mau nggak mau kita harus, ngangkut-ngangkut barang nih semua dimasukin ke karung-karung gitu kan. Ya mmm, karena mhm aku mhm, ada
sebenarnya di rumahku kan ada ada untuk nyimpen barang-barang lah, pokoknya ada tangganya ke Hmm, atas gitu, ada hmm, tangganya, hmm, tapi bukan 2 lantai ya, 1,5 lantai lah hmm, gitu ya. Nah itu semua hmm. barang udah diangkut, Mezanin ya. Hmm, ya apa tuh namanya tuh, taring kalau orang orang Jawa, dan ditaruh di atas semua iya. itu. Hmm, Semua dokumen, semua bukan dokumen sih, maksudnya baju-baju apa segala macam, itu sudah saya taruh di atas. Itu sudah saya lakukan hal-hal seperti itu. hmm, Karena memang hmm. kita juga dikasih terus-menerus warning. Dan alhamdulillahnya ketika hari itu terjadi, tengah malam kan jebolnya tuh, Oh, semua warga itu sudah hmm, dievakuasi ke tanggul yang hmm, sebelahnya. Jadi tanggulnya kan ada 2. hmm, Yang sini hmm, kita kan Bengawan Solo, lalu desa, lalu hmm. ada tanggul lagi. Nah, kita semua Oke, sudah udah berada di luar dipindah. tanggul itu, Hmm, udah di desa yang hmm, sebelah sana yang dilindungi oleh hmm, tanggul yang 2 lapis, lapis yang kedua itu gitu. Kita sudah hmm, tenda-tenda hmm, segala macam udah tinggal di tenda. Dan hmm, itu maksudnya early warning banjir tuh kira-kira hmm. gitu ya. Itu seperti itulah Ya, Ki. Jadi ya berhari-hari benar, benar. sebelumnya kita Artinya, udah kita udah punya sense bahwa oh ini bakal ya, banjir nih. artinya tidak bukan Warga bukan mesti soal siap-siap. bukan soal menakut-nakuti kan, tapi kan tentang Bukan, bagaimana bukan. mengantisipasi meminimalisir Ya, kerugian. Yang pertama meminimalisir korban kan gitu. ya Jadi korban ya yang penting ini tuh. Coba ya, bayangin iya orang-orang itu yang paling tua penting. yang jalan udah Lagi susah. tidur ya kan, ya kan yang Iya, lagi lagi tidur. tidur gitu Tengah kan. malam loh itu Bayang. jebolnya, Iya, iya suara benar. gemuruh air dan sebagainya, dan persis yang jebolnya itu di sebelah rumahku lah intinya gitu, daerah Hmm, situ. hmm, hmm. Jadi Luar biasa. iya, dan saya termasuk yang apa ya, alhamdulillah diberikan anugerah untuk menyaksikan itu gitu. Jadi tengah malam, Hmm, saya pas lagi di tenda, air datang gitu kan, dia Oke. udah langsung sampai, apa, seluruh mangkok di desa itu, tenggelam Itu semuanya. penuh, penuh. Ya Penuh, Allah. genteng aja yang kelihatan. Kebayang nggak? Ya kan namanya juga Hmm. ini Oke. terbuka, Ya jebol. Allah, Jadi Bengawan luar Solo tinggal biasa. ngalirin aja ke situ semuanya. Nah itu Ya maksudnya ya, Allah. maksudnya makanya kita perlu Hmm. banget gitu, perlu banget, Ya early artinya warning. begini ya, sebagaimana kita jangan jauh-jauh deh ke ibaratnya kepada jangan terlalu apa ya, fobia gitu ya dengan informasi menakutkan gitu. Karena apa, ya sebagaimana kita zaman dulu, Hmm, kita kan kenapa sekarang nih banyak orang yang, "Ini ciri-ciri kiamat akan datang, bla 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 bla." ya, Mereka lebih excited terhadap itu gitu. Padahal sebenarnya, itu kan bencana sesuatu yang hal yang memang ya yang deket ibaratnya belum banget malah enggak tahu ya, ya yang deket banget itu malah apa sih, ngapain cuek sih panik-panik gitu cuek, kan, malah gitu. cuek, Mhm, aneh, padahal kiamat bisa dari mhm. situ, Iya, kiamat padahal kecil. itu kan sebenarnya yang sebenarnya namanya itu kan bisa bisa itu gitu kan, Iya kiamat iya, kiamat kecil betul gitu Cak, kan betul dalam hal Cak. ini. Jadi orang sekarang Jadi, terjebak dengan eee halusinasi. nah, itu tapi di sisi yang lain terjebak oleh halusinasi yang seperti itu gitu ya. Ya artinya bukan Mhm, kita mengatakan mereka halu, tapi maksudnya, eee, kalau terkait dengan itu kayaknya tuh yakin banget gitu 100% gitu dan, "Oh mmm, begini," akhirnya takutnya tuh kayak gimana gitu mmm, sampai mmm, sampai menyebarkan ketakutan gitu ya kepada iya, orang lain yang begini-begini gitu. Tetapi pada saat persoalan yang mendapatkan real, informasi yang iya persoalan yang persoalan yang real real yang di gitu kan depan mereka mata, kayaknya sesuatu hal yang, cuek gitu ya, nggak awkward mau ya, apa ya, yang siap-siap, iya, aneh gitu, yang kikuk heeh, gitu ya, heeh, seperti orang kebingungan gitu, ini mhm, apa gitu kan, apa sih malah kaitannya gitu, mempertanyakan gitu seperti ya, itu. mhm. Iya, iya, ya jadi Padahal kan dia mestinya hidup dalam resiko sepanjang tahun gitu kan, sepanjang waktu gitu. Ya sama kayak saya, karena rumah saya di sebelahnya Bengawan Solo ya, saya hidup dengan resiko kena banjir gitu kan. Harusnya kan kesadaran itu sudah terpupuk sama orang-orang yang iya, tinggal di situ. Ya kan saya iya tinggalnya betul, desa saya di das gitu. Mau nggak mau mhm, ya resikonya seperti itu, dan saya pernah merasakan itu, suatu pengalaman yang luar biasa waktu saya iya SMP itu. benar benar, mhm, Dan pentingnya early warning banjir itu ya memang benar gitu yang disampaikan oleh Anies itu, 1 hari itu udah iya, udah minimal gitu. Mestinya dua mhm. tiga hari, jadi orang 2, 3 hari ya benar-benar mestinya karena kan itu kan iya, bukan 1 rumah, 2 rumah dan gitu kan bayanginnya ya sepadan-padan. jangan bayangin banjirnya cuman banjir langganan yang cuma sedengkul Mhm, apa gitu loh, yang kita bayangin yang severnya gitu. Gimana kalau iya, langsung iya. brek gitu, Cuma bandang, ada yang ya bahkan bandang. ada yang selalu tenggelam loh, ada yang selalu tenggelam Mmm, kalau banjir, padahal tidak mmm, hujan, di Jakarta tidak hujan, tapi selalu tenggelam, bahkan sampai ya atapnya gitu. Kan ya. kadang-kadang mereka tuh kalau namanya media Akhirnya ya nggak kan punya kadang-kadang sense, biasa gitu? enggak.
kadang-kadang nyorotnya itu, ini begini gini gini gini," gitu kan. Padahal Hmm. sebenarnya memang ada lokasi yang memang secara khusus Terus seperti itu menerus. gitu kan. Artinya ya kita juga harus tahu lah informasi segala sesuatu tidak hanya dari sekedar satu informasi satu pihak gitu. Jadi oleh karenanya Hmm. ya